Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Agung Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah, pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama untuk mengaji bersama-sama tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian tafsir Hamamizadah atau tafsir surah Yasin, yang pada malam hari ini adalah memasuki ayat yang ke-79. Insyaallah kita malam hari ini adalah malam terakhir atau khatam kita pembahasan tafsir surah Yasin, karena tinggal beberapa ayat. Ayat yang ke-79 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bantahan Allah kepada orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk kembali membangkitkan manusia. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana, dan meminta kepada kami masalan perumpamaan, ai amran ajiban, yaitu perkara yang menakjubkan. Wa hiya nafyul qudrati ala ihya'il mauta tashabbuhan yakhluquhu biwasfihi bil ajzi amma ajazu. Jadi perkara yang menakjubkan yaitu tidak adanya kekuasaan atas menghidupkan orang yang mati yang sepadan dengan yang Allah ciptakan, baik itu secara sifatnya. Jadi tafsir dari ini, dari potongan ayat 79 ini, kepada orang kafir Allah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa, tak akan pernah mampu untuk menciptakan seumpama yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia ini. Bahkan yang serupa pun tidak akan mampu. Kenapa? Karena bil ajzi, manusia itu punya kelemahan-kelemahan, karena yang berhak dan yang bisa untuk menciptakan itu hanya Allah yang Maha Kuasa. Wa nasiya khalqahu, dan kemudian dia lupa, kata Allah, khalqahu, terhadap penciptaannya. Karena sifat manusia ini kita sombong, Pak. Ada sifat yang tidak baik di diri kita ini, ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka itu akan membuat kita lupa diri, yaitu diantaranya adalah sifat sombong. Bagaimana di ayat yang di depan telah dijelaskan bahwa kita ini hanya diciptakan Allah min nutfah, dari setetes air mani yang hina, kemudian diwujudkan menjadi manusia. Maka manusia itu ketika telah diciptakan Allah, kemudian dia menjadi sombong. Nah, ini kata ayat ini, wa nasiya khalqah, kemudian manusia itu menjadi lupa terhadap penciptaannya. Ay khalaqnahu iyyah, kata Allah, yaitu sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menciptakan iyyahu, kepadanya. Jadi kita ini diciptakan Allah, tapi kembali setelah diciptakan kemudian kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala, katakan olehmu Muhammad, man, siapa, yuhyi, yang telah menghidupkan al-'idhama, terhadap tulang-tulang, wa hiya, sedang tulang-tulang itu ramimun, telah hancur. Nah, kita telah meninggal, nanti masuk ke dalam kubur, tulang belulang kita itu semua akan hancur, kecuali ada beberapa
dari hamba Allah ini, dari beberapa golongan yang tulang belulang atau tubuhnya itu tidak akan termakan oleh tanah. Itu sudah pernah saya jelaskan di pertemuan ini juga, di kajian kita seperti malam ini juga. Jadi hancur kita, wahiyya romim baliyatun. Jadi hancur lebur, akan kembali menjadi tanah. Karena akhir ketika kita dikubur nanti itu, kalau di dalam kitab dijelaskan paling lama itu 26 tahun, tulang belulang semua di dalam kubur itu akan menjadi tanah sudah. Hanya satu yang tetap tidak akan pernah hancur. Apa itu? Dialah tulang ekor atau ajbud danab. Tulang ekor inilah nanti yang kembali Allah tumbuhkan untuk menyatukan semua organ tubuh manusia termasuk tulang-tulangnya itu ketika dibangkitkan. Walam yakul ramimatun li'annahu ma'dulun an fa'ilihi wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilihi jihatun wa waznatun ka'annahu masrufun an ikhwanihi ka qoulihi ta'ala ma kanat ummuka baghiya saqatul ha li'annaha masrufatun an baghiyah. Ini hanya proses gramatika Arabnya, bahwa katanya di sini kata ulama wahiyya romim ini asal kalimatnya adalah romiyatun, karena ditukar diganti dari bentuk fa'ilnya, karena fa'ilatun romiyatun menjadi romimun, itu dibuang tak marbutohnya. Hanya proses di dalam ilmu tasrif. Jadi asalnya adalah romimah, bukan romim, gitu maksudnya. Seperti ayat di dalam Al-Quran, makanat ummuka baghiyah, itu adalah asal katanya adalah baghiyatun, bukan baghiyah. Itu prosesnya. Tsumma aradallahu ta'ala al-jawabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjawab. Faqala li nabiyhi, kemudian Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujiban, sebagai jawaban li aduwihi, kepada musuh-musuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan olehmu Muhammad, ayat yang ke-80, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan olehmu Muhammad bahwasanya yang telah menghidupkannya terhadap tulang-tulang ini, alladzi ansha'aha, yang membangkitkan kembali, awwala marrah, sebagaimana pertama kali mereka dibangkitkan, mereka diciptakan, wa huwa bi khalqin alim, dialah Allah bi kulli khalqin, yang berkuasa terhadap setiap makhluk, dan juga Allah itu yang maha mengetahui. Yakni kul ya Muhammad, katakan olehmu Muhammad, li Abi bin Halab. Ini kan di depan yang menentang itu kan orang kafir, dikomandani oleh Abi Halab ini. Di depan pernah dibahas kita di ayat sebelumnya, bahwa Abi Halab ini kemudian bawa tulang ke Rasulullah. Ini Muhammad yang kata kamu tulang yang sudah seperti ini, yang hancur ini, kemudian Allah bisa membangkitkan kembali menjadi manusia seperti kita sekarang ini. Dijawab oleh Rasulullah, iya. Wa hiya huwa yuhyil 'idham alladhi khalaqa fi ibtidaihi. Yaitu Allah ini mampu, bisa untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah diciptakan Allah pada awal penciptaannya. Kita awal diciptakan seperti ini, kemudian menjadi manusia dan mati. Setelah mati tulang belulang kita hancur, kemudian Allah bisa, kata Allah, untuk kembali menciptakan kita sebagaimana semula. Hanya kalau di dalam riwayah, di dalam sebagian kitab dijelaskan, ketika kita dibangkitkan dari dalam kubur nanti di hari kebangkitan, muka kita ini tidak seperti muka yang sekarang. Tergantung amaliyah kita di dunia. Kalau amaliyah kita baik, soleh, banyak ibadahnya di dunia, meninggalnya husnul khotimah, maka ketika dibangkitkan oleh Allah, kita akan semakin ganteng, semakin cantik, semakin bersinar. Tetapi bagi orang yang tidak selamat yang dibangkitkan itu, maka
dari dalam kubur dia akan bangkit tidak sebagaimana rupanya ketika di dunia. Kalau dia sifatnya di dunia misalnya suka menjilat dan sebagainya, maka yang akan muncul kepalanya itu berkepala anjing, sesuai dengan sifat ketika dia hidup. Kenapa? Karena di neraka itu Allah tidak akan menyiksa wujud manusia yang berupa asli seperti kita ini. Kenapa? Karena wujud manusia kita ini adalah perwujudan dari lafaz Ahmad, dari lafaz Muhammad. Karena ada lafaz Ahmad Muhammad di tubuh kita ini, maka neraka tidak akan bisa melalap kita. Makanya orang yang tidak selamat yang masuk neraka itu nanti dibangkitkan oleh Allah, kepala mereka itu sesuai dengan sifatnya ketika dia di dunia gitu. Wa huwa alimun bi kulli khalqin wa huwal khaliqul ladzi khalaqa min qatrati ma'in suratan. Jadi Allah yang menciptakan setiap makhluk itu, dan Allah juga yang telah menciptakan itu dari setetes air mani maksudnya, suratan, yang kemudian berbentuk. Afala yaqdiru ay yakhluqa minat turab. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia hanya dari setetes air, apakah Allah tidak akan mampu untuk menciptakan kembali manusia itu minat turab, dari tanah? Ketika ada pertanyaan seperti ini, maka Allah itu mampu dan kuasa untuk menciptakan manusia. Li'annal mutasawwirina lam yusawwiru minal ma'i. Seorang pelukis itu dia tidak melukis dengan air, tetapi medianya adalah, bahannya adalah walakin yusawwiruna minat turab. Dia itu melukis dengan tanah, wattini, dan lumpur. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Kalau seorang pelukis saja bisa membentuk, melukis seseorang itu bisa persis dengan aslinya, ini seorang pelukis, apalagi Allah, gitu maksudnya. Apalagi Allah tentu akan lebih kuasa dari seorang pelukis. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. 81. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan bagi kalian minasy syajari, dari pohon al-akhdar yang hijau, naron, yang di dalamnya itu ada api. Faida antum minhu tuqidun, dan kemudian kalian semua itu menghidupkan api itu dari pohon yang biru itu. Ini maksudnya sebagai perbandingan sesuatu yang tidak masuk akal dari Allah itu akan terjadi. Menurut logika kita nggak masuk akal, tapi fakta nyata terjadi. Contoh diumpamakan oleh Allah di dalam surah Yasin ini sebagaimana pohon yang masih biru, masih hijau, tapi bisa mengeluarkan api. Ada dua pohon di dunia ini, namanya kalmarrah wal ifari. Ada pohon marrah, ada pohon ipar. Mungkin di Ketapang tidak ada kali Pak. Tapi kalau di zaman Rasulullah, di zaman Jahiliyah dulu ada dua pohon ini, namanya pohon marrah dan pohon ifar. Pohon marwah dan pohon ifar ini adalah pohon yang digunakan oleh orang jahiliyah untuk menghidupkan api. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan berkata siapa Imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya pohon marwah ini adalah syajaratani, dua pohon yang ada di dataran, bukan di laut maksudnya. Yuqalu li ahadihima al-marrah wal akhar al-ifar. Jadi dua pohon ini adalah pohon marrah dan pohon ifar. Faman arada ayyukidan nara qata'a husnaini. Jadi di zaman itu, zaman jahiliyah, ketika orang ingin menghidupkan api, maka diambillah dahan dari pohon marrah dan pohon ifar ini, mislul musawiku wa huma akhdarani. Kemudian
Dua dahan yang diambil ini kemudian disatukan, ditemukan gini Pak, digosok-gosokkan gini. Wahuma ahdoron, sedangkan dua pohon ini masih biru nih, tidak kering. Secara logika kan tidak mungkin Pak. Mana mungkin dia bisa mengeluarkan api? Untuk dibakar saja kalau pohon masih basah itu kan tidak bisa. Tapi ini ada dua pohon yang justru mengeluarkan api ketika dia masih biru itu. Baru dipetik dahannya, satukan dua pohon ini, maka akan muncul api. Fayus hakul marwahu alal ifari fatahkhruju minhuman nar. Jadi ketika telah digosokkan, maka akan muncullah api biidnillahi ta'ala, sebab izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi perbandingan ini kenapa? Karena untuk membantah orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa menghidupkan manusia yang sudah mati, yang tulangnya telah hancur. Jangankan itu, kata Allah, sesuatu yang menurut kalian tidak masuk akal, kayu yang masih biru saja bisa aku timbulkan api di situ, yang secara logika itu tidak mungkin. Wa minhu tugdahuna wa tukiduna ay min tilka syajarati yaqulul arab fi kulli syajarin narun. Jadi kata orang Arab bahwasanya di setiap kayu ini Pak, di setiap tumbuhan itu mengandung api. Wa illa lam yastakhrij ma'ul marrah wal ifar. Karena kalau tidak mengandung api maka dia tidak akan ada airnya, pohonan-pohonan itu. Wa qala al-hukama, dan para ahli-ahli hikmah juga mengatakan fi kulli syajarin narun illal inabah. Setiap pepohonan itu mengandung api, ada kandungan apinya di pohon itu, kecuali satu yang tidak ada kandungan apinya. Itu apa? Dialah pohon anggur. Itu tidak ada kandungan apinya, kata ulama. Faman yaqdiru ayyajma'al ma'a wan nara fi kulli wahidin fa huwa qadirun ala ayyuhyil mauta. Jadi kata ulama, siapa orang yang bisa menyatukan antara air dengan api, maka orang itu akan sanggup pula untuk menghidupkan orang yang mati. Nah, ini kita kan ada nabi yang diberi Allah mukjizat, dia bisa menghidupkan manusia yang sudah mati, yaitu Nabi Isa. Nah, mungkin Allah menganugerahkan ilmu ini, ilmu penyatuan antara api dengan air. Logika ini kan tidak masuk Pak kita, tidak mungkin secara akal pikiran kita. Tapi kan akal pikiran kita yang tak mampu, bukan tidak bisa. Buktinya Nabi Isa itu diberi kuasa oleh Allah, mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Kata ulama, siapa yang bisa menyatukan antara air dengan api, dia akan bisa menghidupkan orang mati. Mungkin di antara jemaah ada yang bisa, pasti banyak datang tuh, minta hidupkan sudah mati. Pesan dia la muhalatan, jadi bukan mustahil akan terjadi, apalagi hanya menghidupkan orang yang sudah mati. Pasti Allah bisa. Cuma dzakarallahu ta'ala ma huwa a'dhamu minhu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah juga bisa melebihi dari itu semua. Ai min khalqil insan, yaitu dari menciptakan manusia. Faqala, kemudian Allah berfirman ayat yang selanjutnya, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah tidak bisa Allah zat khalaqa yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, biqadirin dengan kekuasaan Allah, ala ay yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan kembali mislahum, seumpama yang telah diciptakan ini, kita ini maksudnya. Jawabannya adalah bala, iya pasti bisa. Wa huwal khallaqul alim, karena Allah itu maha pencipta dan Allah itu maha mengetahui. Di dalam ayat ini ada satu ulama yang berbeda pendapat bahwa di sini biqadirin ini dia membacanya dengan yakdiru. Jadi beliau membacanya begini, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda
yaqdiru ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Siapa? Dialah Imam Ya'qub. Jadi kalau ada orang yang membaca seperti yang saya bacakan tadi, biqadirin dibaca yaqdiru, itu tidak salah Pak. Dasarnya ini dia berpendapat itu membaca itu mengikuti pendapat dari Imam Ya'qub. Qala bala huwa qadirun ala dzalik. Jadi Allah itu berkuasa atas semua itu. Wa yakhluqu ba'da khalqin, dan Allah itu akan menciptakan kembali manusia itu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibangkitkan. Al-alim bi jami'i ma khalaqah, yaitu Allah Maha tahu dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa man yaqdiru ala ay yakhluqa as-samawati wal arda afala yaqdiru ay yakhluqa insanan ba'da mautihi fa huwa qadirun ala kulli syai'. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, apa Allah tak mampu hanya untuk menciptakan kembali, membangkitkan, menciptakan manusia yang sudah diciptakan oleh Allah? Tentu jawabannya adalah Allah itu qadirun ala kulli syai', berkuasa atas segala sesuatu. Pasti Allah itu bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketika setiap perkara itu, idza arada syai'an, ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, ay yaqula lahu kun, maka Allah akan mengatakan kun fayakun, kun jadi, fayakun maka jadilah. Apa maksud ini Pak? Ada kadang orang bertanya, Allah itu maha kuasa, ngapalah Allah pakai nyebut kun gitu Pak? Kalau menyitakan sesuatu kenapa tak langsung ya cipta? Kok masih ada pakai kalimat kun misalnya? Idza arada ay yakhluqa syai'an ay yakhrujahu minal adam ilal wujud la yahtaju ila alatin wa fikrin. Allah itu sebenarnya ketika ingin menciptakan segala sesuatu itu Allah tak perlu alat, tak perlu berpikir Allah. Artinya Allah tidak mengatakan kun sekalipun sesuatu yang dikehendaki akan terjadi. Kenapa Allah itu masih mengucapkan kun ketika akan melakukan sesuatu? Ini maksudnya adalah yaqulu lidzalika syai' kun fayakun fi sa'atin bila tawaqqufin. Jadi Allah menciptakan itu tiba-tiba muncul. Ini tujuannya adalah untuk pemberitahuan kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan itu, oh berarti Allah akan melakukan sesuatu sebagai tanda kepada malaikat. Tanpa Allah mengucapkan kun sekalipun, Allah itu akan bisa, karena Allah tidak butuh apapun. Wa dzukir fi tafsir taisir, dan dijelaskan di dalam kitab tafsir taisir, laisa al muradu bi kalimati kun bal sur'atu infad amrillahi ta'ala. Jadi spontan, tanpa kun pun Allah itu bisa melakukan itu. Spontan sesuatu itu akan kemudian ada. Fi takwinil asya' ala wajhil isra'. Sesuatu itu akan langsung ada dan secepatnya. Tidak ada jedanya maksudnya Pak ini. Alladzi la yumkinu takallum bihi, yang tak perlu Allah itu bicara dengan ucapan kun itu maksudnya. Wa qala ba'dul akabir kalimatukun adatun lillahi ta'ala. Jadi kebiasaannya saja Allah Ta'ala untuk hatta yasma'al malaikatu, agar malaikat itu tahu. Pemberitahuan ya, untuk pemberitahuan kepada para malaikat-malaikat. Ketika Allah mengucapkan kun itu, sebenarnya tanpa kun Allah tetap bisa. Wa ya'lamuna anna Allah Ta'ala yuridu ay yakhluqa syai'an, bahwa dengan Allah mengucapkan kun berarti Allah akan menciptakan sesuatu. Itu maksudnya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat yang terakhir, fa subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi biyadihi, yang dengan kekuasaannya, malakutu kulli syai', yang menguasai segala sesuatu. Ini lafaz subhanah. Di dalam Al-Qur'an Allah ini banyak mengucapkan lafaz itu, lafaz subhana, dan Allah juga menggunakan kalimat itu kadang-kadang di awal-awal surah itu biasanya Allah itu bersumpah Pak. Di sini lafaz subhana, ketika Allah mengucapkan
di dalam Al-Quran itu dengan lafaz subhana, maka kejadian itu akan mengandung dua yang dimaksud oleh Allah. Yang pertama adalah litanzih. Tanzih adalah penyucian Allah, bahwa Allah itu suci dari segala sesuatu, Allah itu tidak butuh apapun, Allah itu terbebas dari kekurangan. Artinya ketika di Al-Quran itu Allah mengucapkan subhana, selain kejadian itu kejadian yang maha luar biasa, maka tujuannya adalah yang pertama litanzih, dan yang kedua lita'ajjub. Ta'ajjub itu kagum. Makanya kita kalau melihat sesuatu yang kagum, subhanallah, itu benar sudah Pak. Jadi kegunaan lafaz subhana ini adalah yang pertama litanzih, yang kedua adalah untuk ta'ajjub. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pakai lafaz subhana. Kalau di Quran begini lagi, Allah itu bersumpah atas nama waktu. Itu paling tidak di Al-Quran itu ada 4 Pak. Yang pertama itu Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa, demi waktu asar. Yang kedua wal fajri, demi fajar. Yang ketiga itu Allah bersumpah wad duha, demi waktu duha. Yang keempat Allah itu bersumpah wal laili idza yaghsha, demi malam ketika telah menyelimuti siang. Siang menghilang karena adanya malam. Kenapa Allah bersumpah dari 4 waktu ini? Oleh ulama dijelaskan di dalam tafsir bahwasanya ini adalah waktu-waktu kesempatan orang yang ketika hidup di dunia di masa mudanya banyak dosa kepada Allah. Maka gunakan 4 waktu ini. Di dalam tafsir dijelaskan gitu. Kan tidak ada Pak manusia yang terbebas dari dosa kecuali Nabi dan Rasul. Seperti kita ini pasti dosa, kita banyak dosanya daripada amal kita. Di 4 waktu inilah kita untuk menebusnya. Yang pertama wal asri, itu waktu asar, maksudnya antara asar ke maghrib. Kenapa antara asar ke maghrib? Karena antara asar ke maghrib ini waktu yang tanggung. Yang kerja di sawah, kalau kantor masih bisa ada jam istirahat. Tapi kalau yang kebaya Pak, badan udah kotor di baya, tiba-tiba adzan asar, tanggung. Maka rata-rata orang itu sembahyang mendekati maghrib asarnya. Padahal kata Allah, orang yang sholat asar tepat waktu, kemudian antara asar ke maghrib dia ini banyak istighfar dan membaca tasbih, itulah waktu dia mengikis dosa-dosa masa mudanya. Itu yang pertama. Yang kedua antara maghrib ke isya, seperti kita ini. Maghrib ke isya itu kalau ulama Pak, para kiai itu pasti HP dimatikan, TV dimatikan, tidak ada kegiatan kecuali dia duduk menghadap kiblat, zikir kepada Allah. Ini waktu-waktu yang istijabah untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Terus yang ketiga adalah waktu sebelum subuh, yaitu waktu sahur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Jadi tahajud, kita sholat hajat, sholat tahajud yang sering dilakukan Rasul ini, di dalam kitab hadis-hadisnya Nabi ini kalau malam sholat tahajud itu sholat hajat dulu 4 rakaat 2 kali salam, kemudian sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam, baru sholat witir 3 rakaat, setelah itu baru zikir sampai menjelang subuh. Itu Rasulullah seperti itu Pak. Jadi 11 rakaat dengan witir. Setelah sholat subuh ada lagi waktu fajar. Di dalam fajar itu ada yang disebut syuruk, yang kedua disebut isyraq. Beda Pak. Syuruk itu maksudnya akhir waktu subuh itu syuruk. Kalau misalnya subuh jam 4 lewat 5 menit atau 3 menit, maka diperkirakan subuh nanti akhir itu kalau misalnya sebelum jam 5 subuhnya akhir, nah itulah syuruk Pak. Dari syuruk ini harus dipanjangkan lagi waktunya antara 15 sampai 20 menit kalau Imam Syafi'i, barulah masuk waktu isyraq namanya. Waktu isyraq itu adalah jeda antara akhir subuh dengan waktu duha. Nah inilah waktu yang paling istijabah ini lagi. Kita oleh Rasulullah itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat
Salat isyraq namanya. Usolli sunnatal isyraqi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat salat isyraq 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, siapa yang salat isyraq setelah subuh maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Baru setelah isyraq kita menanti salat duha sekitar 5:30. Salat duha itu udah 5:30 udah bisa. Salat duha termasuk penebus dosa, termasuk juga untuk diberkahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu-waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita menebus dosa. Pamaknahu annal malik wa sultaniyah la li ghairihi wa yaumul qiyamati kulluhum yurja'una ila Allah bi amalihim wa yujzauna in kana khairan fa khairun in kana syarran fa syarrun. Jadi nanti kita akan dikembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik di dunia maka kita akan dibalas baik, ketika kita jelek maka akan dibalas jelek. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah turja'un kita semua akan dikembalikan. Hada ayat ini yang terakhir ini wa'dun lis-shalihin, janji Allah kepada orang yang soleh, wa wa'idun lidh-dhalimina wal 'asina, dan ancaman kepada orang-orang yang zalim dan orang yang ahli maksiat. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya annahu qala, Rasulullah bersabda, iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacalah oleh kalian setiap orang-orang yang meninggal di antara kalian itu dibacakan surah Yasin, baik sebelum dia meninggal ataupun setelah dia meninggal. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman kita tetap istiqomah di dalam ibadah. Allah menghapus segala dosa kita, melipat gandakan segala amal kebaikan kita. Karena ini surah Yasin terakhir Pak, nanti kita ganti kitab yang lain insyaallah. Tentu kita ini telah menghatamkan tafsir Hamamizadah ini yang dikarang oleh Imam Hamamizadah Affandi. Mudah-mudahan kita ini diakui sebagai muridnya karena kita telah mempelajari kitab ini dan mendapat berkah dari apa yang telah disusun, kitab yang telah disusun oleh beliau ini, sehingga kita nanti akan bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu telah habis, saya tutup sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.